Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sampai di Gerbang Waru, teman-teman. Kita akan melihat kondisi jalan tol dari Waru ke Mojokerto ya. Semoga kondisinya lancar di hari ini. Aduh, sepertinya kita salah jurusan ini, teman-teman ya. Ya, oke. Kita akan aman. Ya. Untung ini portalnya dibuka ini kan. Kita tadi salah jalur ya untuk masuknya. Saya tidak baca di bagian atas. Ya, teman-teman bisa melihat sendiri posisi jalan tol baru masuk dari gerbang tol Waru. Kondisinya seperti ini, teman-teman. Ya, jalan tol di sini adalah 3 ruas dan posisinya ramai lancar, banyak kendaraan yang melintas ke Mojokerto. Jadi barusan saya lihat juga ada mobil plat B ya, yang menuju ke arah Mojokerto. Posisi kecepatan sekarang sekitar 80 km per jam ya. Kalau dilihat di rambu-rambu tadi, kecepatan yang disarankan atau dianjurkan itu adalah maksimal 80 dan minimal 60. Di depan kita akan memasuki gerbang tol Waru Gunung, teman-teman. Posisinya antri cukup ramai, kendaraan plat P ya, plat P itu dari timur, dari Jember. Itu juga posisinya ada yang melanjutkan silaturahmi ke Mojokerto ataupun ke yang lebih barat lagi ya. Ada juga di sebelah itu plat T, plat AE yang mungkin mau pulang dan lain sebagainya. Plat B juga ada. Jadi hampir dari semua lokasi itu terpantau melintasi pintu tol Waru Gunung ini, teman-teman.
Setelah keluar pintu tol ini, kecepatan yang disarankan adalah 80-60 ya. Maksimal 80 dan minimal 60. Kita lihat di mobil yang depan ini juga merupakan mobil rombongan yang plat L ini ya. Jadi posisinya penuh sampai belakang. Ya, posisinya sama dengan mobil yang kita tumpangi saat ini, teman-teman. Ya, kita memasuki wilayah Gresik ini, teman. Kita ketahui bahwa Gresik itu juga merupakan kota industri ya. Ya, memang kondisinya memang ada persawahan ya di samping kiri kita itu ya. Tetapi ada juga memang tanah-tanah kosong yang memang oleh pemiliknya tidak ditanami atau memang tidak bisa ditanami, teman-teman. Jadi posisinya Gresik ini banyak lahan-lahan, apalagi di daerah perkotaan itu yang merupakan lahan yang tidak ditanami sehingga ditumbuhi oleh, istilah tanamannya itu adalah tanaman pari kesit ya. Dan mungkin yang selalu banjir ketika hujan itu juga oleh pemiliknya tidak ditanami, sehingga memang cocoknya adalah digunakan untuk pabrik, rumah makan atau yang sejenisnya. Jadi ke arah Mojokerto ini nanti kita akan memang sedikit melewati wilayah Gresik ya. Driorejo itu, Lakan Santri, Benowo itu juga merupakan wilayah Gresik ya. Tapi nanti juga kita akan kembali masuk ke wilayah Mojokerto. Jadi memang posisinya kalau kita dari Malang ke Mojokerto itu melalui tol, teman-teman. Kita ini akan melewati jalur jalan walaupun itu lebih cepat, tetapi beda jaraknya itu adalah sekitar 50 km, teman-teman. Jadi sekitar 50 km. Jadi kita ke arah utara ya, memasuki wilayah Waru, terus memasuki nyerempet ke wilayah Gresik, baru kita nanti masuk kembali ke wilayah Mojokerto. Jadi memang rutenya, jalur tolnya itu tidak ada yang shortcut ke Mojokerto, tetapi kita harus berputar ataupun melalui gerbang tol Waru yang memang posisinya itu adalah bukan merupakan jalan shortcut ya, bukan merupakan jalan lintas, tetapi itu merupakan jalan rute yang lebih jauh daripada kita melewati rute jalan non-tol ya. Itu selisihnya sekitar 50 km, teman-teman. Ya, kita berhenti dulu, teman-teman. Ya, jadi sekarang kita sampai di daerah mana ini ya? Ya, setelah pas pintu tol Driorejo yang tadi itu ya. Posisinya, teman-teman, memang kalau dilihat sampai ke depan ini memang padat ya. Ya, kecepatan bisa kecepatan sampai 80 ini. Cuman posisi mobilnya memang rapet ya, padat. Sehingga kita
harus lebih berhati-hati ya. Kalau ada posisi ngerem mendadak, nah, itu ada mobil yang cukup membahayakan ya, berbahaya ya, karena sangat mepet dengan garis pembatas ya. Dan apalagi ketika ada mobil lain yang parkir karena satu kepentingan seperti ini, itu akan sangat berbahaya teman-teman ya. Jadi sebaiknya teman-teman bersabar ya, karena memang jalan ini adalah jalan milik bersama. Jadi kita harus bisa bergantian ya. Dan di depan ini adalah pintu keluar tol untuk ke Gresik, Krian, dan Mojosari teman-teman. Tapi kita akan langsung saja untuk menuju ke yang lebih jauh lagi, yaitu ke Mojokerto. Kita tidak belok di pintu keluarnya. Kita akan coba ambil menyalip dari arah kiri ini teman-teman ya. Nah, tapi kita beri jalan dulu yang dari belakang. Kita lihat nanti teman-teman ya, ketika ada mobil besar pasti volume kendaraan akan terjadi penumpukan ya. Di sini posisinya agak atas teman-teman. Teman-teman bisa melihat ya kondisi jalanan sampai ke jauh. Ini terpantau semuanya adalah memang jalanannya cukup padat ya. Karena memang jalan ini merupakan jalan yang merupakan jalan tol yang bisa langsung sambung sampai ke Solo, bahkan ke Jogja sekarang ya. Sehingga memang jalanan ini, ruas jalan ini memang cukup sibuk dengan arus balik ya. Posisinya memang ramai teman-teman. Di depan ini ada rest area yang cukup representatif teman-teman. Ya, sebelah kiri ya, teman-teman bisa juga melakukan istirahat di sana ketika teman-teman capek ya. Saya mengingatkan teman-teman untuk tetap bersabar untuk melintas pada jalur yang sudah disediakan dan tidak menggunakan jalur di sebelah kiri teman-teman atau di bahu jalan. Karena apa?
di bahu jalan itu adalah digunakan untuk kendaraan yang berhenti karena ada satu dan lain hal kepentingan, ya, sehingga kebanyakan pengemudi itu tidak memikirkan kalau ada mobil yang akan melintas di sebelah itu, karena jalan yang memang diharapkan untuk dilintasi adalah 2 jalur ini, ya, yang disediakan untuk dilintasi, sehingga kadang-kadang tanpa melihat spion sebelah kiri itu, ketika ada satu kepentingan itu mobil tiba-tiba akan belok ke sebelah kiri karena mau berhenti, dan apabila kita berada di belakangnya dengan kecepatan tinggi, maka tabrakan yang tidak kita harapkan pasti akan terjadi, teman-teman. Ya, seperti contoh mobil itu, teman-teman, ya. Ya, kita akan ke Mojokerto, jaraknya sekitar 10 km lagi, teman-teman. 10 km itu sekitar sama dengan Lawang Singosari, ya. Jadi Lawang Singosari, jadi ini banyak mobil yang mau ke arah kiri, tapi dari bahu jalan juga banyak sekali mobil yang terburu-buru, ya, sehingga cukup membahayakan. Nah, di sebelah itu ada mobil pelan, ya, yang selalu melintas di bahu jalan, ya. Jadi mungkin keadaan seperti itu memang bisa selalu menyalip kendaraan yang ada di depannya, tapi tetap merupakan satu keadaan atau kondisi perlakuan atau kebiasaan yang kurang baik, ya, teman-teman, ya. Karena teman-teman ketahui sendiri bahwa untuk garis putus ini, garis yang tidak putus itu sebenarnya adalah garis yang tidak boleh dilintasi, teman-teman, untuk keamanan bersama, kecuali memang kondisi mendadak, kondisi yang sangat terpaksa. Pada ruas jalan ini 10 km sebelum pintu Mojokerto, ya, ini kecepatan yang disarankan adalah maksimal 100, dan kecepatan kita pada saat ini pas, ya, 100 km per jam. Ketika posisi ruas jalan ini memang tidak ada kendaraan besar, maka kendaraan kecil melaju dengan lancar, teman-teman, ya. Kalau ada kendaraan besar maka akan terjadi penumpukan. Kita sudah keluar dari wilayah Gresik dan masuk ke wilayah Mojokerto ini, teman-teman, ya.
kita lihat pemudik dengan barang bawaan yang ditaruh di bagian atas ya. Membawa oleh-oleh hasil bumi ya. Ya, kurang tahu apa di dalamnya. Mungkin beras, kelapa, dan lain sebagainya. Ya, sangat lancar ketika tidak ada kendaraan besar. Dan memang kebijakan pemerintah sangat tepat sekali. Apabila terjadi arus mudik maupun arus balik, ini mobil besar sementara diminta untuk libur dulu teman-teman. Karena dengan adanya mobil besar akan semakin memacetkan jalanan. Walaupun di sisi lain sepertinya menghambat penghasilan dari para driver ya. Semoga itu merupakan langkah yang tepat dan driver memang harusnya bersilaturahmi dulu di hari raya ya, bukan hanya bekerja terus. Gitu tak? Satu kilo lagi ini kita memasuki atau berada di pintu keluar Mojokerto. Tetapi kita akan melanjutkan sedikit ya dari pintu keluar Mojokerto ini ke arah lebih barat lagi, yaitu pintu Mojokerto Barat. Karena lokasi yang akan kita kunjungi atau kita tuju itu berada di atau lebih dekat dengan Mojokerto Barat ya. Ya, kita sedikit lagi teman-teman. Ini kita lihat ada parade kendaraan besar ya, yang mungkin memulai aktivitas untuk pengiriman barang maupun logistik yang lain ya, untuk ke daerah Jakarta dan sekitarnya. Pada ruas tol ini lancar teman-teman ya, baik dari arah Waru ataupun yang dari arah Mojokerto. Ini semua terpantau lancar.
Ya, jadi demikian tadi teman-teman informasi yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi memang kami menyediakan video yang cukup panjang ya, tetapi teman-teman bisa men-skip sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Untuk hari ini ya, yaitu hari dimana arus balik dilakukan oleh para pemudik, yaitu hari raya 1444 Hijriyah ya. Kondisi jalanan tadi tidak terlampau ekstrim macet atau gimana gitu ya, tetapi kondisinya cukup normal. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman, tetap jaga kesehatan, beristirahat dulu ketika ngantuk supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Semoga teman-teman bisa selamat sampai di tujuan ya, kembali bertemu dengan rekan-rekan kerja ataupun tetangga-tetangga yang merupakan tempat domisili teman-teman semua. Kembali saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.